Bismillah, buku kita kali ini adalah buku The Essential Kierkegaard, sebuah buku klasik tentang filsafat. Kita akan mereview buku ini, tapi terlebih dahulu kita mengenal sekilas pikiran Kierkegaard yang memang cukup kontroversial. Saya tidak perlu lagi menjelaskan siapa Kierkegaard. Anda bisa langsung melihatnya siapa Kierkegaard di Wikipedia. Nah, Kierkegaard seorang filsuf Denmark pada abad 19. Ia memiliki pemikiran gagasan yang kontroversial pada zamannya dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Pengaruh Kierkegaard terus berlangsung sampai saat ini. Ada beberapa kontroversi pemikiran Kierkegaard. Misalnya saja yang pertama tentang penolakan terhadap gereja resmi. Kierkegaard menentang gereja Lutheran di Denmark karena ia percaya bahwa gereja tersebut telah kehilangan kebenaran Injil. Kierkegaard memandang gereja sebagai institusi yang berkompromi dan korup yang tidak lagi mewakili ajaran Kristus. Ini kritik Kierkegaard yang sangat tajam terhadap church. Yang kedua, kita bisa lihat juga kritik Kierkegaard terhadap Hegel. Kierkegaard sangat kritis terhadap filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kierkegaard melakukan kritik terhadap pandangan filosofis dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kierkegaard menuduh Hegel sebagai sosok yang mempromosikan filsafat sistematis yang mengabaikan kehidupan manusia secara individual dan menjadikan manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek. Hegel memusatkan segalanya kepada roh absolut. Lalu kontroversi pemikiran Kierkegaard lainnya adalah Kierkegaard begitu menekankan pentingnya subjektivitas dan pengalaman pribadi dalam memahami kehidupan. Para kritikus menyatakan bahwa pandangannya menimbulkan interpretasi subjektif dan mengabaikan aspek objek dan universal. Yang menarik, Kierkegaard juga dalam tulisan-tulisannya menggunakan bahasa yang seringkali dianggap ambigu. Kierkegaard sering menggunakan bahasa yang sulit dipahami, yang membuat interpretasi terhadap karya-karyanya menjadi sulit dan kontroversial. Itu mengapa seringkali Kierkegaard disalahpahami, karena karya-karyanya memang sangat sulit untuk dipahami dan penuh kata-kata yang ambigu. Nah, kritik yang paling tajam adalah kritik Kierkegaard kepada institusi di dalam masyarakat, seperti selain gereja adalah universitas. Kierkegaard menganggap universitas telah membatasi dan mempersempit kebebasan dan otonomi individu. Ya, memang universitas seringkali menjadi penjara bagi kebebasan berpikir melalui kurikulum yang biasanya dirumuskan oleh negara.
Nah, tentu saja pandangan dan pemikiran Kierkegaard ini menjadi sumber kontroversi ya dan debat hingga saat ini. Dan namun tidak dipungkiri bahwa Kierkegaard telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan filsafat modern dan juga mempengaruhi banyak filsuf dan pemikir setelahnya. Nah, lalu saya ingin ke buku Kierkegaard ini, The Essential, buku The Essential Kierkegaard, sebuah buku yang cukup berat tentunya, dan buku yang saya kira ini bukunya, buku yang The Essential Kierkegaard, ya, ini buku yang diedit oleh Howard F. Hong pada tahun 2013, diterbitkan oleh Princeton University Press. Kita bisa print buku ini. Ini sebuah antologi, ya, tulisan-tulisan antologi Kierkegaard yang sangat komprehensif, yang menawarkan ya pengantar yang original, yang mempengaruhi para filsuf modern. Nah, buku ini kita akan melihat buku ini, apa yang menjadi kandungan dari buku ini. Kita coba memahaminya sekilas, paling tidak sebagai pengantar kita untuk masuk kepada buku Kierkegaard ini. Buku Kierkegaard, ya, paling tidak kalau kita lihat The Essential Kierkegaard, ini adalah sebuah kumpulan karya-karya terbaik ya, dari Kierkegaard. Buku ini merupakan karya penting yang memberikan pengantar yang baik bagi para pembaca yang tertarik pada pemikiran Kierkegaard tentunya. Buku ini menawarkan pemahaman Kierkegaard yang termaktub di dalam 14 bab yang mencakup topik penting seperti iman, ya, kebebasan, cinta, dan kehidupan yang bermakna. Nah, setiap bab diawali dengan pengantar yang memberikan konteks untuk pemikiran Kierkegaard dalam topik-topik yang akan dibahas. Nah, tulisan Kierkegaard, ya, tulisan Kierkegaard ini sangat relevan bagi pembaca kehidupan modern sekarang ini. Nah, buku ini bisa membantu kita untuk memahami pemikiran filosofis Kierkegaard secara lebih mendalam. Tulisan-tulisan Kierkegaard yang disajikan dalam buku ini memberikan wawasan yang menantang pembaca untuk mempertimbangkan makna kehidupan, eksistensi manusia dalam dunia yang semakin kompleks. Meskipun buku ini disusun dalam bentuk kumpulan tulisan, namun terdapat konsistensi dan keterkaitan antara setiap bab yang membuat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, keterkaitan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pemikiran Kierkegaard secara menyeluruh. Secara keseluruhan, The Essential Kierkegaard adalah sebuah kumpulan karya yang sangat penting untuk kita baca, khususnya yang tertarik dengan filsafat dan pemikiran Kierkegaard. Karena ini buku yang memiliki kandungan filosofis yang sangat tinggi. Salah satu misalnya konsep lompatan ke iman.
itu ada konsep Kierkegaard, Sprung. Kierkegaard memperkenalkan konsep Sprung ini atau lompatan keiman yang menyatakan bahwa keimanan sejati tidak dicapai melalui rasionalisasi atau pemikiran yang terlalu analitis, ya, seperti dalam teologi, yang keimanan yang ditegakkan berdasarkan kaidah-kaidah rasionalitas, ya, sebagai justifikasi terhadap iman, tetapi melainkan harus melalui pengalaman personal yang intens. Ini yang dimaksud dengan Sprung oleh Kierkegaard, lompatan keiman, bahwa ketika kita ingin beragama, keimanan sejati itu tidak dapat dibangun hanya sekedar berdasarkan rasionalisasi, ya, melalui teks, ya, ataupun logika, seperti dalam teologi dan penafsiran terhadap kitab suci, tapi melainkan harus melalui pengalaman personal yang intens. Jadi agama itu harus ada sebuah pengalaman personal, pengalaman ruhani, ya, di dalam bahasa Islam. Saya kira itu sepercik, ya, review buku The Essential Kierkegaard dan sekilas gagasan pemikiran Kierkegaard. Terima kasih. Semoga kita bisa lanjutkan pada review buku berikutnya. Terima kasih.